warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabukanatu majelis ulama Indonesia. Sanukadmilakum nasroh, ala kabarwaki bim mada notifikasi harian. Ma'akum, Amanda Putri Media nih, mada notifikasi berakhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, sebanyak 800 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Bekasi pada Selasa 7 Januari 2025 kemarin mulai menjalani tes medical check up atau MCU di Stadion Patriot Candrabaga. Ini merupakan bagian dari tahapan seleksi administrasi untuk memastikan seluruh calon PPPK memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad tampak hadir meninjau langsung pelaksanaan MCU tersebut. Gani kembali menjelaskan penunjukan Stadion Patriot Candrabaga sebagai tempat pelaksanaan MCU dilakukan agar tidak mengganggu pelayanan RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Gani optimis pelaksanaan MCU ini berlangsung lancar karena pihak panitia menerapkan manajemen yang baik. Sebanyak 6.990 calon PPPK dijadwalkan menjalani tes MCU dengan target 800 peserta per hari. Tes ini ditargetkan selesai dalam waktu sepekan agar hasilnya dapat dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara sebelum tenggat 15 Januari 2025. Pelaksanaan MCU ini diharapkan berjalan lancar hingga selesai, memastikan semua peserta dapat memenuhi syarat kesehatan untuk melanjutkan proses seleksi PPPK. Berita selanjutnya, kasus mayat bocah laki-laki berusia 5 tahun terbungkus sarung di sebuah ruko di kawasan Jati Baru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi masih misteri. Namun sejumlah fakta terkait kasus ini mulai terkuak. Korban ditemukan pada Senin 6 Januari 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saksi seorang juru parkir di sekitar lokasi saat itu mendapati seorang pria dewasa memanggul barang dibungkus karung ke lokasi. Korban ternyata dibuang di lokasi oleh seorang pria dewasa. Korban dibuang ke sebuah ruko. Saksi lalu penasaran dan membuka sarung tersebut. Saksi kaget lantaran berisikan bocah laki-laki yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Polisi pun sudah mengecek kondisi mayat bocah laki-laki diperkirakan berusia 5 tahun yang ditemukan terbungkus sarung di sebuah ruko di kawasan Jati Baru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dari hasil pengecekan terdapat luka pada tubuh korban. Ade Ari merinci ada luka sundutan pada pantat dan pipi korban. Selain itu ada luka memar di sekujur tubuhnya, kepala benjol hingga mengeluarkan cairan dari mulutnya. Kukuh mengatakan ada sosok perempuan diduga ibu korban juga di lokasi saat bocah tersebut ditinggal. Kukuh mengatakan ruko tempat penemuan korban merupakan ruko kosong. Korban dan orang tua diketahui kerap tinggal di ruko kosong tersebut. Orang tua korban sendiri berprofesi sebagai pengamen. Saat ini pihak polisian masih mencari tahu keberadaan sejoli diduga orang tua korban. Selain itu, korban sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut. Berita selanjutnya, program populer milik pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, yakni makan bergizi gratis mulai bergulir di Kota Bekasi sejak awal pekan ini. Pemerintah secara bertahap terus menambah jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi dan sasaran yang dapat dijangkau program ini. Rencananya ada 3 SPPG pada periode awal berjalannya program MBG di Kota Bekasi. SPPG di wilayah Jatirasa, Kecamatan Jati Asih telah lebih dulu beroperasi sejak awal pekan ini. Menyusun kemudian SPPG di Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara dan Pondok Melati. Program MBG ini akan menyasar kurang lebih 600.000 siswa yang tersebar dari seluruh tingkatan sekolah. Setiap SPPG akan menjangkau para siswa di sekolah-sekolah pada radius yang telah ditetapkan. Hari pertama melaksanakan MBG pada Selasa 7 Januari 2025 kemarin, Riko menggelar pertemuan dengan 23 sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang ada di Kota Bekasi guna membahas dan mematangkan pelaksanaan MBG. Puluhan SPPI ini akan berperan sebagai kepala SPPG. Terpisah, PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi akan sepenuhnya mendukung berjalannya program MBG dengan menyiapkan lahan untuk dapur. Pemerintah kota juga mengaku siap untuk mendukung pelaksanaan MBG di Kota Bekasi.
Berita selanjutnya, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi mencatat peningkatan angka kekerasan anak di Kota Bekasi sepanjang 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Selama 2024 tercatat ada 313 kasus kekerasan terhadap anak, sementara pada 2023 hanya tercatat 220 kasus. Novrian memaparkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak perempuan mendominasi jumlah kasus dengan 176 kasus atau 56,2% dari total kasus kekerasan terhadap anak. Untuk mengatasi masalah ini, KPAD Kota Bekasi berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah pencegahan. Novrian menyampaikan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polri untuk melaksanakan sosialisasi, kampanye, serta turun langsung ke masyarakat dan sekolah-sekolah. Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, serta perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi dan sekitarnya. Mengakhiri berita pada hari ini, kaum ibu di Kota Bekasi mengawali tahun 2025 dengan keluhan tentang kenaikan harga cabai di pasaran. Situasi ini diamini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi. Kasih Bidang Perdagangan pada Disperindak Kota Bekasi, Eko Wijatmiko menegaskan kenaikan harga cabai berlaku di seluruh jenis cabai. Harga cabai rawit di pasaran saat ini telah mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram, dan cabai hijau besar Rp70.000 per kilogram. Faktor cuaca menjadi pemicu utama kenaikan harga cabai saat ini, khususnya untuk cabai yang diproduksi di Cianjur dan Sukabumi. Terpisah, salah satu pedagang makanan siap saji, Siti Muniroh, merasa cukup berat dengan kenaikan harga cabai yang saat ini melambung cukup tinggi. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.